Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang bisnis model Canva mengenai Orange Tissue. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhwan Fawaz Siregar dan ketiga rekan saya yaitu Nur Izzah Safira, Muhammad Mukhril Akbar, dan Devito Atalah Johar. Permasalahan sosial yang muncul akibat pengembangan kepariwisataan. Salah satu permasalahan yang ada di industri pariwisata saat ini adalah permasalahan lingkungan, terutama pada perusahaan perhotelan dan food and beverage mengenai penggunaan kertas tisu secara berlebihan untuk kebutuhan perusahaan tersebut. Karena pada perusahaan perhotelan dan food and beverage akan selalu menggunakan tisu biasa yang berbahan dasar kayu atau pohon yang akan berakibat pada penumpukan sampah tisu serta penebangan pohon yang berlebihan apabila penggunaannya terjadi dalam waktu yang panjang. Oleh karena itu, kami membuat sebuah bisnis model Canva mengenai produk Orange Tissue yang berbahan dasar limbah organik kulit jeruk yang akan digunakan sebagai pengganti tisu biasa, yang tentunya produk ini akan ramah lingkungan. Saya akan membahas mengenai customer segment. Nah, customer segment ini adalah pengelompokan karakteristik pelanggan. Produk ini kami buat untuk seluruh masyarakat yang kerap kali menggunakan tisu. Produk tisu kami juga digunakan oleh beberapa sektor usaha lainnya seperti pada usaha restoran, kafe, dan lain-lain. Nah, karena ini Orange Tissue, ini dapat bisa mencakup berbagai kalangan usia. Nah, ini bisa juga kepada perusahaan ramah lingkungan, masyarakat pencinta alam, dan juga organisasi daur ulang. Selanjutnya terdapat value propositions yang merupakan elemen pada bisnis model Canvas yang menjelaskan mengenai keunggulan produk, apa saja poin-poin yang dapat mendatangkan manfaat yang ditawarkan bisnis atau perusahaan bagi customer segmentnya. Kami membuat inovasi untuk membuat tisu dari sisa kulit jeruk karena kulit jeruk mempunyai kandungan vitamin dari zat yang bagus untuk kulit manusia. Orange Tissue dibuat dari bahan sampah makanan sehingga memiliki nilai ramah lingkungan dan mudah didaur ulang jika Orange Tissue ini selesai dipakai. Dengan menggunakan produk yang kami buat, maka konsumen secara tidak langsung dapat ikut serta dalam memelihara lingkungan karena melihat penggunaan tisu yang meningkat, maka pasti penebangan kayu akan lebih banyak dilakukan dan itu dapat menjadi penyebab kerusakan lingkungan. Selanjutnya ada channels. Nah, channels adalah saluran yang digunakan untuk menyalurkan produk pada pelanggan. Orange Tissue atau tisu kulit jeruk ini akan dipromosikan melalui iklan, sosial media, masyarakat, atau dari mulut ke mulut. Para pihak supplier, marketing, dan distributor juga dapat menjadi salah satu saluran yang kami gunakan. Kami juga supply di toko swalayan, minimarket, dan e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Selanjutnya ada customer relationship. Customer relationship adalah usaha yang digunakan untuk mempertahankan pelanggan. Yang pertama yang kita bisa lakukan adalah melakukan penjualan offline atau penjualan langsung dan online. Nah, online ini bisa menggunakan aplikasi e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Dan bisa juga melalui sosial media seperti Instagram, Twitter, Facebook. Kita juga bisa memberikan konten yang bermanfaat mengenai Orange Tissue ini dan jadi bisa lebih berinteraksi dengan mudah dengan pembeli. Kita juga dapat memberikan promosi atau diskon agar lebih menarik untuk pembeli. Dan yang terakhir, kita bisa menjadi seorang supplier. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai revenue stream. Revenue stream ini dapat diartikan sebagai sebuah cara yang ditempuh pelaku bisnis untuk mengelola arus pendapatannya, termasuk di dalamnya yaitu pengelolaan sumber daya yang diperlukan untuk mengelola pendapatannya itu tersebut. Lalu revenue stream yang kami dapatkan yaitu yang pertama, penjualan tisu di berbagai marketplace online seperti e-commerce maupun di marketplace offline seperti swalayan, minimarket, dan yang lainnya. Lalu revenue stream yang kedua yaitu menjadi supplier tisu jeruk organik bagi beberapa perusahaan seperti hotel atau kafe.
Lalu revenue stream yang terakhir yaitu bekerja sama dengan investor yang akan bekerja sama dengan perusahaan kami. Selanjutnya terdapat key resources yang merupakan elemen pada bisnis model Canvas yang menjelaskan apa saja daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki oleh perusahaan untuk menjalankan value propositions mereka. Key resources dari bisnis orange tissue ini diantara lain adalah pertama, penyedia kulit jeruk, sisa-sisa buah jeruk dari rumah tangga, alat pengolahan yang tradisional, dan terakhir terdapat tenaga kerja yang memproses orange tissue tersebut. Perusahaan kami bergerak pada pembuatan atau produksi orange tissue sebagai environmental friendly product atau produk yang ramah lingkungan. Produk ini diproduksi dari bahan utama yaitu limbah organik kulit jeruk sebagai bahan baku utama yang juga berperan untuk mengurangi sampah limbah organik serta meminimalisir penebangan pohon yang berlebihan akibat maraknya penggunaan tisu biasa. Produk ini juga akan didistribusikan melalui channel yang kami punya serta kepada komunitas ramah lingkungan sebagai pendukung nilai moral dari produk kami. Produk orange tissue ini akan diproduksi oleh perusahaan kami dengan beberapa bantuan dari beberapa mitra utama sebagai penyedia bahan baku serta penyedia alat yang digunakan dalam pembuatan orange tissue ini. Mitra utama perusahaan kami antara lain adalah supplier atau penyedia limbah organik kulit jeruk yang akan digunakan sebagai bahan utama produk kami, lalu komunitas ramah lingkungan sebagai tempat pendistribusian serta dukungan nilai moral bagi produk kami, lalu household chemical supplier, Bina Tani Kelapa dan Moringa, serta supplier air bersih yang digunakan sebagai bahan baku tambahan dalam pembuatan produk kami, serta yang terakhir adalah supplier screen printing sebagai packaging dan supplier mesin besar sebagai penyedia alat produksi produk kami. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cost structure. Cost structure ini merupakan rincian biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menjalankan sebuah key activities dan kemudian akan menghasilkan sebuah value proposition. Lalu, cost structure yang kami keluarkan yaitu yang pertama kepada gaji karyawan baik dari manajer, supervisor, dan para karyawan yang lainnya. Lalu yang kedua, biaya kepada semua supplier untuk membayar semua bahan baku dari orange tissue ini, seperti kepada supplier limbah organik kulit jeruk, household chemical supplier, Bina Tani organik kelapa dan moringa, supplier air bersih, supplier screen printing, dan supplier mesin produksi. Lalu cost structure berikutnya yaitu biaya marketing seperti pembayaran iklan, promosi dengan menggunakan jasa content creator di media sosial, dan pemasangan billboard juga pada biaya pengemasan dari orange tissue ini. Lalu cost structure berikutnya yaitu biaya operasional kegiatan seperti air dan listrik. Lalu cost structure yang terakhir yaitu biaya maintenance mesin produksi tisu ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai SWOT dari orange tissue ini. Strength atau kekuatan dari bisnis ini yaitu produk kami lebih ramah lingkungan dari produk tisu biasanya, dan juga produk tisu kami ini lebih mudah dan cepat untuk terurai. Lalu weakness atau kelemahan dari bisnis ini yaitu bahan baku untuk produksi orange tissue ini lebih sulit dari biasanya untuk ditemukan karena untuk mendapatkan sisa kulit jeruk dengan kualitas yang baik. Lalu biaya produksi pada bisnis ini akan lebih mahal melihat produk ini merupakan produk yang organik. Lalu opportunities atau peluang dari bisnis ini yaitu bisnis ini kan merupakan bisnis lokal dan ramah lingkungan yang pastinya pemerintah dan komunitas ramah lingkungan, supplier serta pihak penyedia bahan baku akan mensupport bisnis ini. Lalu yang terakhir yaitu threats atau ancaman pada bisnis ini yaitu dengan adanya kompetitor dengan produk yang serupa, dan jika adanya kegagalan produksi lalu rendahnya minat terhadap produk yang kami buat. Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami paparkan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kalimat pada presentasi kami hari ini. Baik, jika ada pertanyaan bisa ditanyakan pada kolom komentar di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.